Gimana melakukan SEO untuk bisnis ekspor untuk dapatkan calon buyer luar negeri? Selamat datang di jasa SEO.id dan kita akan membahas untuk para bisnis ekspor untuk bisa melakukan promosi dan mendapatkan calon buyer dari luar negeri. Salam kenal, nama saya Johan, founder dari jasa SEO.id. Sekilas tentang saya sudah melakukan digital marketing dan SEO sejak 2011 dan saya melakukan SEO agency. Kebanyakan klien di English market, US, UK, dan lain-lain di Tier 1 countries, di berbagai niche dan industri. Dan saya memutuskan ekspansi di Indonesia sejak 2025. Dan saya melakukan SEO untuk klien dan portfolio website saya sendiri. Kita membahas pertanyaan SEO untuk perusahaan ekspor, gimana dapatkan calon buyer luar negeri. Jawaban singkatnya adalah melakukan international SEO. Itu jawaban singkatnya. Saya akan jabarkan. Kurang lebih 3 hal yang Anda perlukan. Anda perlu website yang SEO optimized, dalam artian sesuai dengan standar Google untuk bisa ranking di Google. Kalau Anda nggak punya website, nggak bisa. Kalau Anda punya website yang nggak SEO optimized juga nggak bisa. Jadi kebanyakan orang fokusnya website itu estetik dan terlihat profesional. Realitanya nggak juga. Website Anda yang simple, penting bisa ranking di Google itu bisa menghasilkan daripada website yang super mahal banget dan ternyata nggak kemana-mana karena nggak sesuai dengan SEO optimized, nggak teroptimasi di Google. Oke. Kemudian yang kedua, Anda perlu konten bahasa target market Anda. Jadi kalau misalnya Anda target marketnya di Amerika, maka Anda perlu pakai bahasa Inggris dengan grammar dan detailsnya semuanya Amerika. Kalau Anda target marketnya UK atau Inggris, eh, United Kingdom, British, UK British, English British, Anda perlu pakai grammar dan semua semua detailnya itu berkaitan dengan standar UK. Kalau misalnya Anda target marketnya kebanyakan ternyata adalah Kanada, maka Anda juga perlu menyesuaikan semuanya detail spesifik berdasarkan Kanada. Jadi sedetail itu Anda perlu siapkan konten bahasanya. Jadi nggak bisa Anda mau dapat target market luar, tapi ternyata Anda pakai bahasa Indonesia, nggak bisa. Karena mereka nggak paham bahasa Indonesia, mereka pahamnya bahasa mereka, dan Anda maunya ranking di Google mereka. Di Google, misalnya kalau Inggris ya google.co.uk, kalau kalau Kanada google.ca mungkin. Terus kalau US, Amerika ya google.com. Oke, jadi itu kenapa Anda perlu konten dengan bahasa target market Anda. Kemudian next Anda baru melakukan international SEO campaign. Jadi campaign untuk international SEO. Jadi bisa jadi perusahaan Anda di Indonesia, tapi Anda rankingnya itu di target market Anda. Itu baru Anda dapat leads, Anda dapat buyers, potential buyers dari luar negeri dari target market Anda. Oke. Contoh, contoh yang menurut saya sangat banyak pemain di Indonesia adalah Briket Arang Kelapa. Kata kunci utamanya misalnya coconut, ini untuk spesifik produk ya, karena kita udah ngomongin tentang konversi, jadi Anda nggak mau hanya sekedar ranking, tapi Anda mau yang convert, istilahnya yang jadi pembeli, calon pembeli. Oke, jadi kata kunci utamanya misalnya adalah coconut shell, charcoal, briquettes for shisha, dan lain-lain. Oke, jadi itu sangat spesifik sekali untuk produk, sangat produk oriented. Oke, jadi untuk produk ini Anda maunya rankingnya adalah untuk ini, ketambahan belakangnya adalah Indonesian Indonesian supplier atau sejenis lain yang berkaitan dengan supplier. Jadi istilahnya orang yang lagi search coconut shell charcoal briquettes for shisha ini dia lagi cari supplier dari berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Karena eh, saat kita melakukan SEO, kita nggak cukup hanya berdasarkan data keywords, tapi kita perlu tahu secara psikologinya itu kayak gimana. Realitanya psikologi orang yang masuk di industri ini, mereka udah tahu kalau Berikat Arang Kelapa di Indonesia itu salah satu yang nomor satu di dunia, permintaannya tinggi, eh, dan memang kualitas barangnya diakui internasional. Itu kenapa untuk ranking di kata kunci ini itu make sense sekali. Ya, karena eh, orang bisa cari Indonesian Indonesian supplier
itu mereka udah paham kalau ke Indonesia itu istilahnya high quality untuk berikan arang kelapanya. Salah saya seperti itu. Oke, ini salah satu contoh target keyword atau kata kunci target yang Anda mau ranking. Begitu mereka ketik, mereka Google di negara mereka, Anda maunya website Anda muncul saat mereka search kayak gini. Kemudian intinya adalah baru melakukan international SEO itu kayak Anda menentukan step by step-nya, konten dan keyword strateginya, website structure-nya, kemudian backlinks campaign-nya, istilahnya seperti itu. Jadi keywords berdasarkan dibandingkan dengan produk Anda. Jadi strateginya berdasarkan itu, buat konten structure dan strategi SEO-nya berdasarkan produk Anda dan keywords-nya. Oke, jadi gambar besarnya seperti itu. Untuk membreakdown dengan sangat-sangat super detail sekali, nggak gampang, tapi saya akan coba berikan beberapa video step by step next-nya. Kemudian, gimana kalau misalnya Anda mau reach ke lebih dari satu target market. Jadi Anda nggak mau hanya ke Amerika, tapi Anda mau juga misalnya ke Spanyol, ke bahasa lain yang Anda tahu kalau memang ada pembeli dari situ potensi. Anda bisa gunakan Translate dan Anda bisa gunakan hreflang. Istilahnya ini coding yang ngasih tahu ke Google kalau bahasa yang Anda pakai ini untuk target bahasa tertentu. Hreflang ini untuk memberitahukan Google, misalnya hreflangnya Anda mau translate ke Spanyol, kemudian Anda mau pakai English UK, Anda mau pakai English US, itu kodenya Google, Anda bisa pakai hreflang ini sangat-sangat spesifik untuk Google biar paham. Jadi Anda bisa translate masing-masing ke semua target negara, market negara tujuan Anda. Jadi dengan seperti ini satu konten Anda bisa translate ke lebih dari satu negara. Harapannya Anda bisa langsung, bukan langsung ya, Anda bisa ranking di lebih dari satu negara, lebih dari satu Google lokalnya mereka. Oke, jadi namun pastikan konversinya nanti setelah Anda ranking, kemudian ada potential buyer masuk, ya Anda bisa komunikasi sama mereka. Nggak tahu, mungkin pakai Google Translate atau something. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk international SEO dibandingkan dengan marketplace, karena banyak cara untuk mendapatkan leads atau calon-calon buyer dari luar negeri. Oke, international SEO website Anda dibandingkan dengan masuk ke marketplace. Karena banyak sekali marketplace, contoh untuk spesifik bisnis ekspor ini, banyak marketplace di luar yang Anda bisa sign up, bayar, kemudian dapatkan inquiry buyers, dari situ Anda bisa kirim penawaran. Oke, banyak sekali. Ini adalah perbandingan kenapa melakukan international SEO dibandingkan dengan Anda bisa masuk ke marketplace. Oke, bisa jadi Anda melakukan keduanya, namun plus minusnya adalah seperti ini. Untuk Anda melakukan international SEO untuk website Anda sendiri, mereka akan Anda fokuskan ke bisnis Anda sendiri. Oke, konversinya hanya untuk Anda. Dibandingkan dengan kalau orang masuk ke marketplace atau directory atau yang tadi banyak orang-orang join ke sana bareng kayak gitu. Em, Bedanya adalah banyak sekali di sana itu iklan, ke-distract dengan kompetitor Anda, dan ada kecenderungan itu bandingkan harga atau perang harga. Itu salah satu yang nggak bisa dihindari. Oke, jadi ada plus minus. Memang jauh lebih cepat. Anda langsung dapat leads dari marketplace luar dengan berbayar misalnya. Namun ada plus minusnya. Oke. Kemudian untuk melakukan international SEO di website Anda kan jauh lebih dipercaya karena ada di halaman satu Google dan mereka melihat website yang profesional dengan perusahaan yang profesional. Itu tingkat trust-nya jauh sekali berbeda dibandingkan dengan ketemu di marketplace karena salah satu yang membangun trust di marketplace adalah profile marketplace Anda. Sedangkan semua orang bisa buat profile marketplace Anda. Untuk beberapa orang, mereka akan ada kecenderungan sedikit lebih dipercaya karena mereka bayar. Namun tingkat trust-nya cukup
jauh berbeda dibandingkan dengan website Anda sendiri yang ranking di Google. Karena domainnya juga nama Anda, semua detail di sana tentang bisnis Anda. Oke, jadi cukup bisa dibilang besar sekali perbedaannya. Oke, namun kembali lagi semuanya ada plus minusnya karena marketplace itu salah satu sumbernya juga salah satu sumber leads yang bisa dibilang hampir instan. Ada hitungan jam udah bisa langsung dapat leads potential buyer untuk internasional. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk semua kebutuhan SEO Anda bisa cek di website jasaseo.id dan saya membagikan studi kasus sana juga dan saya akan update secara rutin. Oke, sampai ketemu di next video.